untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28. Nah, tuh kan guys, dari sini paham kan ya. Ini aku kudu nangis guys, tenang. Betapa mereka jahat ya, jahat sekali. Mengatakan Pak Jokowi zolim, Pak Jokowi jahat. Tapi mereka ini sudah ada buktinya bahwasanya ya IMIP ini ditandatangani di zamannya SBY. Orang yang mengatakan bandara itu ya resmikan sama Jokowi. Kamu tahu nggak yang buat bandara itu siapa? Iya. Yang buat bandara itu siapa? Jokowi apa SBY? Ya, itu dibangun dari 2007. Ya, diselesaikan nggak itu? Terus yang menyelesaikan siapa? Ya, memang benar-benar kamu orang ini pada. Ya. Percakapan dengan presiden kok diumbar ke publik, rahasia negara dan informasi bocor kemana-mana. Layakkah Menhan dievaluasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai isu bandara ilegal di Morowali ya. Kabar terbaru ternyata bandara tersebut teman-teman dibangun mulai tahun 2007. Jadi justru semakin jauh ya, jauh sebelum tahun 2013 yang diisukan beberapa hari terakhir. Dari sini sudah jelas ya siapa presidennya kala itu. 2007 loh ya. Saya masih agak muda saat itu. Jokowi mungkin saat itu belum lahir ya. Jadi berhentilah memfitnah Jokowi ya. Pada saat bandara itu dibangun, Jokowi belum lahir ya, 2007 ya. Kalian waras nggak? Berhentilah memfitnah Jokowi. Dan serangan demi serangan kepada si BY makin kesini makin banyak dilakukan oleh netizen ya. Karena sampai saat ini nggak ada klarifikasi juga gitu loh dari yang bersangkutan ya. Oleh neti teman-teman ya, katanya ya ini benar-benar sebuah serangan yang sangat lucu. Maunya menyerang Jokowi agar reputasinya rusak di mata masyarakat, nggak taunya malah reputasi si BY yang nyungsem. Ini namanya senjata makan tuan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Untuk meningkatkan kerjasama di sektor industri dengan total investasi sebesar 28. Nah, tuh kan guys, dari sini paham kan ya. Ini ada video ya yang menerangkan bahwa penandatanganan dengan adanya PT IMIP di Morowali bukan Pak Jokowi, tapi Pak SBY. Tapi para pembenci ini selalu dilimpahkan kepada Pak Jokowi. Ini aku kudu nangis guys, tenang. Betapa mereka jahat ya, jahat sekali. Mengatakan Pak Jokowi zolim, Pak Jokowi jahat. Tapi mereka ini sudah ada buktinya bahwasanya ya IMIP ini ditandatangani di zamannya SBY. Ini dilakukan oleh mereka ya untuk memecah belah bangsa ini guys. Pokoknya NKRI ya harga mati guys. Jangan mau kita terprovokasi oleh para pembenci yang mengadu domba kita semua yang sebagian besar rakyat Indonesia yang telah memilih presiden dan wakil presiden ya, yang telah memilih Pak Jokowi.
Mereka adalah orang-orang sakit hati, guys. Sangat jahat sekali. Dan mereka playing victim. Seakan-akan yang menjahati adalah Pak Jokowi. Sampai hari ini Pak Jokowi diam. Semua diserahkan pada pengadilan. Dan Pak Jokowi tidak pernah membalas ya, cacian mereka, hinaan mereka, fitnaan mereka. Nih lihat. Ya, siapa yang menandatangani kerjasama dengan IMIP di kawasan Morowali? Kenapa kok selalu yang disalahkan Pak Jokowi? Yang meresmikan bandara ya difitnahnya Pak Jokowi. Sedangkan bandara itu dikerjakan sejak zaman SBY. Mungkin pada saat Pak Jokowi jadi presiden ya tentu sajalah yang meresmikan adalah penerus yaitu Pak Jokowi. Tapi yang bangun kan Pak SBY. Kenapa yang disalahkan Pak Jokowi, guys? Ya inilah para pembenci. Dia mencari cara supaya kita ini benar-benar berada di posisi mendukung ya ide mereka. Ini lihat, sudah terbukti. Bahkan yang kemarin itu di baliho itu, guys, seakan-akan Pak Jokowi itu lupa pernah meresmikan bandara yang tidak ada imigrasinya itu. Yang punyanya PT IMIP itu. Tapi ternyata saya teliti, saya lihat secara saksama, baliho itu tulisannya selamat datang Bapak Insinyur Joko Widodo di Politeknik Industri Logam, guys. Jadi kalau ada video seperti ini didelok sih. Jangan seakan-akan kita ikut terprovokasi, guys. Namanya pembenci yo kayak gini. Karena banyak sekali mereka ini yang tidak terima dengan kebijakan Pak Jokowi untuk membubarkan itu gerombolannya. Membubarkan gerombolannya, memecat orang-orang yang sekiranya membahayakan NKRI. Jadi mereka hanya sakit hati mencari-cari ya. Kalau mereka ini benci ya terserahlah, bencilah mereka dengan maunya dia. Tapi jangan memprovokasi gitu loh, maksudnya itu. Membuat orang-orang ikut membenci. Makanya guys, salam waras ya. Tolong salam waras. Jangan mudah kita terprovokasi, jangan mudah kita mau digoreng-goreng dan mempercayai kata-kata mereka. Dan ini sudah terbukti, guys. Ya. Dan baliho itu juga dilihat, dibaca. Ya. Salam waras ya, guys. Iya, ini menurut saya komentarnya sangat ya terukur begitu ya, tidak mengandung hinaan, cacian kepada siapapun, tetapi menurut saya sangat berisi. Jadi ya kurang lebih tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Pertama, kita harus pandai-pandai memilah-milah informasi. Jangan sampai informasi yang keliru itu justru kita dukung dan akhirnya jatuhnya itu fitnah, ya. Dan tadi juga mbak-mbak ini, ibu-ibu ini sampai merasa mau nangis gitu ketika melihat Pak Jokowi dicaci, dimaki, ya, dihina, bahkan difitnah atas hal yang sudah jelas-jelas itu bukan kesalahannya, ya kan? Ya, membangun bandara ini juga bukan kesalahan gitu loh. Tapi memang faktanya bukan Jokowi yang membangun. Yang membangun itu, ya tahu sendirilah, saya nggak usah menyebutkan nama ya. Bandara ini dibangun sejak Jokowi belum menjabat atau mungkin bahkan Jokowi belum lahir gitu loh. Lanjut. Orang yang mengatakan bandara itu ya resmikan sama Jokowi. Kamu tahu nggak yang buat bandara itu siapa? Iya, yang buat bandara itu siapa? Jokowi apa SBY? Ya. Itu dibangun dari 2007, ya. Diselesaikan nggak itu? Terus yang menyelesaikan siapa? Ya. Memang benar-benar kamu orang ini pada, ya. Semuanya Jokowi disalahin, semuanya Jokowi disalahin. Kalau takut ya, kalau junjungan kalian itu takut ya, takut
reputasinya atau nanti di 2029 tuh takut kalah sama Jokowi sama Gibran ya. Bicaralah yang baik ya. Bikinlah narasi-narasi itu yang benar. Baru kalau kamu lawan Jokowi sama Gibran, orang yang jujur, orang yang mengalah, orang yang diam. Kamu lawan dengan cara yang fitnah memitnah, caci memaki ya. Itu tidak akan menang ya. Saya kasih tahu, saya kasih bocoran ini ya. Kalau melawan Jokowi itu dilawan dengan kesabaran, dengan kebaikan, baru itu. Bukan pencitraan, bukan segala macam itu bukan. Pencitraan itu juga diwajibkan itu. Menurut saya itu diwajibkan pencitraan itu. Karena manusia tanpa pencitraan tidak ada harga diri ya. Tidak akan dipercaya orang. Itu loh. Ngerti nggak? Ini saya kasih tahu ini kalau nggak ngerti. Nah, ya. Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, yaitu sejalan dengan pendapat saya, apalagi saya pernah menjadi seorang jurnalis hampir 10 tahun. Jadi saya paham betul apa itu pencitraan ya, dalam bahasa Inggrisnya itu namanya branding image. Branding image itu bukan aib, bukan dosa. Branding image itu dilakukan siapapun di dunia ini dalam skala tertentu, berbeda-beda, ya kan? Di tingkat RT misalnya, agar kita dihormati oleh tetangganya, kita membranding diri kita lebih dekat lebih ahli agama daripada yang lain, sehingga ketika pengajian rutin ya, Jam'iyah Tahlil, kita diminta untuk menjadi yang membawakan pengajiannya. Itu bagian dari branding image di tingkat RT. Dan semakin tinggi jabatan orang, branding image-nya juga seperti itu ya. Tetapi intinya seperti yang disampaikan di bagian depan tadi oleh netizen barusan, bandara tersebut dibangun tahun 2007 ya. Ingat loh ya, 2007. Bukan Jokowi yang membangun, itu yang penting ya. Perkara Jokowi yang meresmikan, ya siapa tahu memang Jokowi benar-benar meresmikan loh ya. Tapi saya nggak menuduh. Kalau toh benar-benar Jokowi yang meresmikan, ya nggak masalah. Berarti bandara tersebut selesai di masa pemerintahan Jokowi gitu loh. Lanjut. Laude Marbunti ini ya, barusan kemarin menuduh Pak Jokowi meresmikan. Taunya sekarang ini berbicara lagi setelah digoreng ya. Buat apa kita berdebat tentang siapa yang meresmikan, tetapi kenapa diizinkan? Laude, kau tahu tidak? Itu bandara dibuat di zamannya siapa? Kalau nggak salah sih zamannya Pak SBY, tolong dicek. Waduh. Jadi yang namanya Laude Marbunti ini adalah anggota DPR RI, ternyata bukan DPD, bukan DPRD. Tetapi kok kualitasnya kok sangat, kalau kata orang Jawa itu cetek sekali gitu loh. Kenapa kok ada yang milih yang model kayak gini? Jangan mentang-mentang influencer, followernya banyak terus dikiranya pinter gitu. Lah itu buktinya fakta. Saya berbicara fakta, silahkan ya. Yang nggak terima ya, cek sendiri datanya. Ya, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik selevel anggota DPR apalagi, itu harus benar-benar dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan data, bukan hanya ngeceplak di sosial media yang mana kemudian apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu salah. Mau dihilirisasi salah, mau dibikinkan infrastruktur salah, mau dibikinkan ini bahkan Gibran batuk aja salah. Saya mulai curiga dengan orang-orang yang memusuhi Pak Jokowi ini. Sebenarnya mereka ini bodoh apa gila? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Apakah mereka ini bodoh atau memang mereka ini gila? Nah ya, cukup panjang, tapi saya yang membuat saya tergelitik itu adalah pernyataannya bahwa bandara tersebut dibangun tahun 2007. Nah, jadi ini sudah banyak netizen yang menyampaikan bahwa bandara IMIP itu dibangun sejak tahun 2007 ya, bukan hanya tahun 2013. Tahun 2013 itu saja udah jelas-jelas itu belum masa pemerintahan Jokowi. Tetapi jika pembangunan tahun 2013 kemudian selesai tahun 2000 berapa? 15 ya, diresmikan tahun 2019, menurut saya ini ya, itu sangat cepat ya. Loh Bang, itu lama loh Bang. Iya, tetapi pengalaman saya, sepengetahuan saya, pembangunan bandara itu sangat lama memang. Bahkan sampai ada yang memakan waktu itu di atas 10 tahun ya. Iya, betul itu.
Dan itu pengalaman saya sendiri ketika masih menjadi seorang jurnalis ya. Ketika meliput pembangunan bandara, mulai pembebasan lahan sampai ya peresmian, waduh, itu hampir 15 tahun, bayangin coba. Jadi ketika ada bandara dibangun 2013, selesai tahun 2015 dan diresmikan tahun 2019, ini adalah sebuah pembangunan bandara yang sangat cepat. Tetapi dari beberapa netizen yang sudah kita saksikan, konon bandara tersebut dibangun tahun 2007 ya. Udah jelas-jelas tahun 2007 Jokowi belum lahir ya, tolong diingat itu. Lanjut. Bandara di Morowali itu adalah ilegal dan yang meresmikannya adalah Pak Jokowi. Ini kabar apa lagi? Alah, paling-paling permainan mafia. Paling-paling mafia yang gak suka dengan Pak Jokowi. Ya kan? Udah dah. Yang gitu tuh basi, bener. Mafia itu siapa? Pembenci Pak Jokowi. Bukan hanya kalangan sipil yang pembenci Pak Jokowi, bukan. Tapi banyak juga mereka tuh, pejabat yang ya begitulah. Pejabat yang gak suka dengan Pak Jokowi karena apa dapurnya itu ditunggang langgangan sama Pak Jokowi. Udah gitu basi, tau gak sih? Gak berkelas itu. Apaan? Masa iya sebotol itu Pak Jokowi meresmikan bandara di Morowali yang katanya ilegal? Enggak. Pak Jokowi itu enggak seperti apa yang kalian pikirkan para pembenci ya. Pak Jokowi itu bukan orang yang bodoh ya. Kalian lihat kan beliau itu bodoh. Oh, nggak ada yang bisa melawan. Ada yang bisa melawan politik Pak Jokowi? Nggak ada yang bisa, cuy. Iya, nggak berkelas lah. Dia pikirnya Pak Jokowi bodoh apa? Iya, nggak tahu ya Pak Jokowi ini kebetulan gitu ya, selalu dilindungi oleh Tuhan atau bagaimana. Jadi serangan-serangan yang selama ini di-framing, dinarasikan oleh kaum pembenci itu untuk menjatuhkan Jokowi itu adalah narasi-narasi yang Pak Jokowi ini selalu berada di posisi yang benar gitu loh. Apakah seperti yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa Jokowi itu tidak sebodoh yang mereka pikirkan, dengan kata lain Jokowi itu pintar, ataukah memang Jokowi ini sebetulnya faktor luck ya, faktor keberuntungannya itu tinggi. Jadi berbagai narasi yang dituduhkan kepadanya dilalah ya kata orang Jawa, Pak Jokowi ini nggak terlibat itu. Gimana menurut teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Lanjut. Percakapan dengan presiden kok diumbar ke publik, rahasia negara dan informasi bocor kemana-mana. Layakkah Menhan dievaluasi? Kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu provinsinya Tiongkok. Buat Taiwan, dan apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan di dalam negeri dia. Ya. Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Jangan ada negara asing melibat. Semua orang di dunia mengakui one China policy. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui one China policy. Kita tidak bergeser dari sikap kita bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri negara sahabat. Siap. Banyak kutip ya. Kita yang halus tapi kita tegas posisi kita. Ya. Saya perhatikan Presiden. Halo, kembali lagi ketemu dengan Toti Abah di sini. Ada hal yang menggelikan. Kenapa sekarang setiap pejabat seperti artis selayaknya pandai mengumbar kebijakan, pandai mengumbar perilaku, bahkan komunikasi yang sepatutnya itu rahasia negara. Apalagi ketika bicara dengan presiden, saya nggak ngerti apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Pertahanan hari ini. Dan saya sepertinya sedang melihat orang sedang berakting. Apakah tidak mengukur kepatutan dan nilai bahaya informasi kepada publik, khususnya kepada
pihak-pihak yang tidak menginginkan atau membuat informasi ini menjadi bulan-bulanan kepentingan di luar negara. Saya pikir Pak Presiden harus menegur menteri ini. Dan kemana proses yang dinamakan kepatutan itu? Sekali lagi, Menteri Pertahanan kok layak artis, kok informasi diumbar-umbar ke publik, kok rahasia negara sepertinya hanya untuk konsumsi publik. Ini aneh. Saran saya, Pak, perbaiki. Ya, inilah yang kemarin itu digoreng juga oleh ternak kebo dan juga ternak onta. Kok bisa-bisanya ternak Mulyono itu mendesak Prabowo agar memecat Menteri Pertahanan. Wah, oleh ternak kebo dan onta. Termul katanya. Menhan itu yang nyuruh justru Prabowo. Dari sini paham ya apa yang baru saja kita saksikan. Menteri Pertahanannya ditegur oleh siapa? Bukan Pak RT yang negur tadi. Kita dengar bareng-bareng Presiden. Dan kita bisa tengok bareng-bareng ya kalau kita mempelajari mikro dan makro ekspresi. Apa bisa kita bacalah apa yang ada dalam hatinya si Menhan ketika ditelepon oleh Prabowo. Cuma yang menjadi masalah seperti yang disampaikan oleh netizen barusan. Kenapa itu disebarkan? Di loudspeaker pula, coba bayangin. Ini memang agak-agak ini, Menteri Pertahanan kita ini agak-agak ya. Apalagi kita juga dengar-dengar ini Menteri Pertahanan yang merupakan purnawirawan. Waduh, ini saya mulai agak sikit curiga ini. Nah, kok bisa macam kayak gini, Ini menteri atau pemain sinetron gitu loh, merangkap buzzer. Aduh, lanjut. Untuk kita semua, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya mohon klarifikasi Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal Kehormatan Sapri Samsudin, tentang pernyataan beliau di Bandara IMIP atau Bandara IMIP di Morowali yang menyatakan bahwa bandara tersebut terdapat anomali dan mempunyai potensi menjadi negara dalam negara. Karena kita semua tahu bahwa Bapak pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, Bapak menjadi staf khusus atau tenaga ahli khusus Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia di bidang manajemen pertahanan. Kemudian Bapak sudah menjadi Menteri Pertahanan selama 1 tahun. Jadi kita berasumsi bahwa Bapak sudah mengetahui kondisi lapangan di Bandara IMIP. Dan mengapa Bapak memblow up? Sekali lagi Bapak memblow up kondisi yang terjadi di Bandara IMIP tersebut. Terima kasih. Nah lo ya, jadi desakan Termul agar Prabowo mencopot Menteri Pertahanan itu jangan dipikir karena kebencian ya. Kebencian menyerang dia, dianggap dalam tanda kutip menyerang Jokowi. Enggak. Tapi karena memang ya ini orang seharusnya adalah orang yang lebih tahu gitu loh daripada yang lain. Karena dia jadi pejabat bukan hanya sekarang aja gitu loh ya.
Aduh, ini justru harus dipertanyakan ini. Selama ini kalian di mana? Anda di mana? Kan begitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.